Halo, pada video kali ini saya akan menceritakan motivasi saya belajar matematika. Oke, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yusuf Febrian dari Matematika 19, asal daerah dari Bandung. Nah, sebelum mau mulai ke pertanyaan utama, mungkin saya akan memulai dengan pertanyaan yang dasar dulu kali ya. Jurusan matematika, apakah suka matematika? Jawabannya iya dan tidak. Karena bagi saya pribadi, saya suka bidang matematika yang berhubungan dengan data, terutama statistika. Dan saya juga tidak begitu meminati sebagian bidang yang ada di matematika. Tapi overall, saya cukup suka matematika. Nah, kemudian sebelum lanjut ke pertanyaan pertama, mungkin saya akan cerita dulu nih, awal saya belajar matematika. Nah, saya namakan ini timeline bersama matematika. Oke, saya seperti pada orang-orang pada umumnya yang mulai belajar matematika mulai dari TK. Di TK belajar berhitung, kemudian berlanjut ke SD. Di SD itu belajar mengenai sebagian kecil rumus dan juga soal cerita. Nah, di SD, ya saya cukup mahir dalam eksekusi soal cerita. Kemudian lanjut ke SMP, di sana diberikan rumus dan juga eksekusinya. Ya, saya masih cukup mahir di SMP, dan kemudian lanjut ke SMA. Dan di SMA pun sama. Nah, ada hal yang berbeda nih ketika saya masuk kuliah. Tepatnya tahun lalu, waktu saya di TPB. Nah, di tahap TPB itu, saya baru belajar bagaimana cara belajar matematika dengan mendalami konsep terlebih dahulu. Selama ini saya belajar hanya seputar rumus, eksekusi, soal cerita, berhitung, dan seperti itu aja. Nggak ada yang spesial. Tapi ketika kuliah saya baru belajar, oh ternyata begini tuh cara belajar matematika. Di satu sisi, ini menambah minat saya dalam belajar dan ketertarikan saya kepada matematika khususnya. Tapi di satu sisi juga ini cukup menyulitkan karena saya pribadi belum terbiasa dengan metode belajar ini. Oke. Nah, kemudian ada motivasi belajar matematika dari saya. Nah, apa sih yang memotivasi saya dalam belajar matematika? Nah, saya bagi ke dalam dua motivasi saya. Yang pertama, saya memang suka berhitung sejak kecil. Yang kedua, saya melihat output yang dihasilkan dari matematika, dan itu pun memotivasi saya. Nah, kembali ke cerita saya tadi. Nah, dari TK hingga SMP, saya itu belajar matematika hanya seputar berhitung, rumus, dan eksekusi soal. Dan menurut saya itu kayak, ya itu mudah, karena bagi saya pribadi itu tidak memerlukan waktu yang lama untuk belajar, dan juga tidak sulit, karena saya tidak bisa menghafal terlalu banyak, seperti mungkin pelajaran biologi maupun sejarah. Nah, tapi ketika SMA, tuh saya sadar kayak, aku belajar matematika gini-gini aja, kayak cuma rumus lagi, eksekusi lagi, kayak sebenarnya apa sih yang belajarin sebenarnya. Tapi di SMA juga saya tuh menyadari bahwa selama ini saya belajar matematika itu mendapatkan suatu output, yaitu berupa pola pikir. Nah, selama ini saya tidak sadar bahwa dengan belajar matematika dan sejumlah ilmu lainnya, saya mendapatkan pembaharuan pola pikir. Hal ini tuh terlihat ketika saya diperhadapkan kepada suatu permasalahan, dan ternyata saya cukup bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan cukup baik. Nah, tentunya hal ini nggak saya sadari secara langsung karena ya hal ini tidak langsung terlihat. Nah, dari hasil output inilah yang akhirnya memotivasi saya untuk terus belajar matematika dan juga sejumlah ilmu lainnya. Nah, hal ini juga dibuktikan dengan ketika berkuliah, ketika saya mendapatkan pelajaran yang lebih lagi dan juga kesempatan dalam kepanitiaan, saya pun dapat menyelesaikan sejumlah problema dengan lebih baik lagi tentunya. Kayak mungkin itu cerita dari saya dan itu juga motivasi dari saya. Kayak di akhir kata, mungkin saya akan tutup dari quotes yang saya kutip dari internet. Quotes ini cukup menarik, yaitu matematika tidak serumit cinta. Karena menurut saya, matematika itu masih bisa dijelaskan, masih bisa diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Dan seperti cinta yang kadang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oke, mungkin itu sekian. Itu cerita dari saya, sekian.